Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Semoga kalian sehat semuanya ya. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita semuanya harus jaga kesehatan. Nah, kali ini saya akan meneruskan cerita tentang COVID-19. Kalau kalian mengikuti vlog-vlog saya, pasti tahu bahwa saya punya kalender edukasi COVID-19 versi atau produksi atau hasil kreasi dari Ikatan Apoteker Indonesia. Kemarin saya sudah menceritakan tentang bagaimana atau apakah yang disebut sebagai COVID itu dan juga bagaimana penularannya. Nah, saat ini saya akan meneruskan dengan bagaimana mencegah penularan COVID. Ya, mudah-mudahan kita semuanya masih sehat sehingga kita masih bisa mencegah penularan COVID-19. Caranya gimana? Ya, di sini saya bacakan ya, yaitu dengan menjaga stamina atau daya tahan tubuh. Itu yang pertama. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana atau apa fungsinya daya tahan tubuh atau sistem imun sehingga bisa mencegah penularan COVID-19. Jadi, COVID-19 adalah disebabkan karena virus corona. Dan virus biasanya akan mudah dilawan oleh sistem imun yang kuat. Karena itu, kita harus memiliki sistem imun yang kuat. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita memiliki sistem imun yang kuat? Sistem imun itu dalam tubuh kita adalah tersusun dari beberapa sel-sel ya. Jadi sel-sel imun atau sel-sel darah putih, mereka akan menjadi tentara dalam tubuh kita untuk menghasilkan antibodi. Nah, untuk bisa menghasilkan antibodi dan beraktivitas tersebut, maka mereka butuh makanan, ya kan? Butuh sumber yang untuk diolah. Karena itulah yang penting adalah kita harus makan makanan yang bergizi, ya. 4 sehat 5 sempurna ya, ada protein, lemak, karbohidrat dan seterusnya. Dan yang utama memang lebih banyak protein ya, untuk dalam sistem imun ini dibutuhkan protein yang cukup. Kemudian juga ada multivitamin dan mineral yang itu juga nanti secara keseluruhan akan membantu membangun sistem imun yang kuat. Nah, kalau gitu perlukah kita menggunakan obat-obatan atau multivitamin tambahan? Dan ya, banyak pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana meningkatkan sistem imun. Jadi untuk meningkatkan sistem imun di samping dengan makanan-makanan, memang biasanya kita bisa mendapatkan tambahan dari tambahan suplemen misalnya ya. Kalau misalnya makanan kita memang kurang, misalnya makannya cuma nasi tempe doang, kita bisa menambahkan suplemen dari luar ya. Kira-kira paling baik apa? Ya, vitamin yang sering dihubungkan dengan sistem imun adalah vitamin C misalnya ya, kemudian vitamin E, kemudian untuk mineralnya adalah zinc, kemudian selenium ya. Namun sebetulnya mereka dibutuhkan dalam jumlah secukupnya saja. Jadi vitamin C misalnya itu secara untuk kebutuhan harian kita itu paling tidak 75 100 mg saja sebetulnya sehari. Dan itu sudah bisa juga diperoleh dari makanan. Sehingga sebetulnya suplemen vitamin C yang dosis tinggi bahkan bisa sampai 1000 sampai 3000 misalnya, itu sebetulnya nggak diperlukan ya, karena mereka juga nanti akan keluar lagi karena vitamin C termasuk vitamin larut air ya. Jadi secukupnya saja, bisa diperoleh dari buah-buahan ya, buah jeruk, jambu dan macam-macam buah yang mengandung vitamin C. Nah, belakangan ada pertanyaan terkait dengan penggunaan imunostimulan. Beberapa waktu yang lalu di media sosial beredar satu posting bahwa ada nih preparat yang mengandung echinacea dan propolis, itu katanya berbahaya kalau digunakan untuk pasien COVID-19. Jangan digunakan, akan memperparah begitu ya. Ya, mungkin perlu kita pahami dulu apa itu echinacea dan juga propolis. Echinacea adalah suatu herbal
yang berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di pegunungan Rocky ya, Rocky Mountain, yang itu secara turun-temurun sejak zaman dahulu kala sering dipakai oleh bangsa Indian. Bangsa Indian itu adalah bangsa asli Amerika. Mereka menggunakan itu untuk pengobatan, ya, untuk sakit dikit kasihnya Echinacea, ya, karena zaman dulu kan belum ada obat-obatan. Sampai pada tahun 1915-an sampai 1950 kalau nggak salah, di Amerika Echinacea itu masuk di dalam formularium obat, ya, jadi termasuk obat yang dalam daftar mereka. Tapi sejak ditemukannya obat-obat yang lebih poten seperti antibiotik, maka Echinacea tidak lagi digunakan atau tidak lagi masuk dalam formularium. Dan ia sekarang dipakai lebih sebagai suplemen atau alternatif terapi, terutama adalah untuk mereka yang sakit flu atau common cold, ya, jadi selesma gitu. Namun demikian, sebetulnya uji-uji klinik terkait dengan Echinacea dalam penyakit flu pun masih bervariasi hasilnya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang biasa aja begitu ya. Mengapa bisa demikian? Hal ini karena preparat Echinacea yang tersedia pun sebetulnya bervariasi, ya. Ada yang mengambil dari bunganya, ada yang daunnya, ada yang mungkin dari batangnya begitu. Tidak terstandarisasi. Juga karena apa? Echinacea sendiri kan isinya banyak. Ya, jadi zat aktif di dalam Echinacea itu pun bermacam-macam, ya. Ada sicoric acid, ada asam fenolat, ada kafeat dan sebagainya. Nah, itu efeknya bermacam-macam, sehingga ketika preparatnya isinya tidak standar dan berbeda, maka hasilnya bisa berbeda. Nah, itu yang untuk flu tadi. Nah, bagaimana dengan sebagai imunostimulan? Sebagai imunostimulan, bukti-bukti yang mendukung kebanyakan adalah berasal dari uji preklinik dan juga uji menggunakan kultur sel, ya, di mana pada beberapa penelitian preklinik maupun preklinik itu maksudnya dengan hewan uji begitu ya, maupun dengan kultur sel disebutkan bahwa preparat yang mengandung Echinacea ini bisa mengaktifkan makrofag gitu ya, bisa meningkatkan titer antibodi pada limfosit dan sebagainya. Tetapi itu semuanya masih dalam skala preklinik dan juga bahkan pada pada kultur sel, ya, sehingga sangat terlalu prematur ya untuk langsung mengekstrapolasikan kepada manusia. Nah, postingan yang lumayan menghebohkan kemarin itu dasarnya adalah ada satu penelitian yang melaporkan bahwa Echinacea ini bisa meningkatkan sekresi dari interleukin 6. Apa itu interleukin 6? Interleukin 6 adalah suatu sitokin ya, atau suatu senyawa yang dihasilkan oleh sel-sel inflamatori, dan itu ternyata merupakan proinflamasi sitokin yang terlibat di dalam keparahan atau di dalam peradangan paru. Jadi pada pasien-pasien COVID yang sudah parah, biasanya terjadi peradangan pada paru, dan kemudian kata para ahli itu ada badai sitokin gitu ya, jadi pelepasan sitokin yang berlebihan. Jadi sitokin itu pada dasarnya awalnya adalah suatu bagian dari pertahanan tubuh, tetapi ketika terjadi berlebihan justru akan merusak. Nah, pada peradangan paru itu ternyata sitokin interleukin 6 itu cukup tinggi begitu ya, di samping sitokin yang lain. Nah, tadi yang mempunyai ide tersebut menghubungkan dengan adanya paper tadi bahwa ketika ada informasi bahwa Echinacea bisa meningkatkan sekresi sitokin, maka dihubungkan bahwa itu mungkin akan memperparah COVID-19. Tapi tidak bisa langsung seperti itu sebetulnya, terlalu prematur untuk langsung menghubungkan. Karena apa? Tadi hanya pada kultur sel, itu pun konteksnya berbeda ya, bukan pada kondisi kultur sel untuk yang paru misalnya ya, sehingga tidak bisa langsung dikatakan bahwa itu akan memperparah pada COVID-19. Sehingga kalau saya sendiri pribadi ya, saya tidak melarang untuk menggunakan Echinacea, dan juga tidak
menyuruh begitu ya, tidak merekomendasikan. Artinya silahkan aja jika mendapatkan benefit dan punya uangnya ya, karena biasanya harganya juga agak mahal, silahkan aja selama itu tidak berbahaya ya. Jadi kalau dari aspek keamanan saya kira cukup aman ya, karena juga sudah kebanyakan juga sudah dievaluasi keamanannya di Badan POM dan sebagainya, sehingga secara keamanan nggak masalah ya. Tinggal efikasinya itu mungkin sangat bervariasi antara satu orang dengan yang lain, jadi silahkan aja. Jadi itu adalah salah satu kemarin ya yang sempat ramai dijadikan pertanyaan dan juga banyak pertanyaan kepada saya. Oke, baik. Jadi kembali ke sini ya. Menjaga sistem imun, makan yang cukup dengan bergizi, olahraga yang cukup ya. Dan olahraganya jangan keluar-keluar dulu ya. Olahraganya di dalam rumah saja, senam, jalan di tempat atau apalah ya. Kemudian banyak minum air putih yang hangat. Oke, jadi demikian pembahasan kita tentang bagaimana mencegah infeksi COVID-19. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen boleh ya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.